Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, saya mengajak sahabat semuanya untuk berkontribusi di program Syiar Quran yang di dalamnya ada program membebaskan buta aksara Quran, program mencetak 1 juta dai Quran, dan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga program sosial dan kemanusiaan. Sungguh ini bagi orang-orang beriman amat sangat menggiurkan. Maka atas apresiasi itu semuanya, kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram. Mari dukung event Amazing Muharram dengan berdonasi untuk program Syiar Quran. Daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi 12 tahun pas dia jadi sultan pertama kali ditanya, program kerja kita apa? Anak 12 tahun langsung bilang gini, program kerja saya yang pertama adalah menaklukkan Konstantinopel. Langsung pasukan langsung protes gitu kan ya, para menteri langsung protes, dia diturunkan 2 tahun kemudian. Nah, kemudian Harun al-Rasyid ini ternyata juga nggak mampu menaklukkan Konstantinopel. Berikutnya Sultan Bayezid. 2 yang di bawah ini sudah Sultanan Utsmani. Bayezid ini nickname-nya adalah Yildirim dalam bahasa Turki. Jadi dalam bahasa Turki itu gelar di depan, nama di belakang. Contoh, Yildirim Bayezid. Bayezid si petir. Kalau zaman sekarang ya kayak Hokage keempat lah. Gitu kan ya, The Yellow Flash. Bukan, Thor itu, Thor juga bisa. Tapi kalau Naruto, The Yellow Flash. Nah, jadi dia bisa pindah tempat sekejap gitu kan ya. Nah, karena Bayezid ini pindah Eropa Asia untuk menaklukkan. Pembebasan. Bayezid, Yildirim Bayezid nggak bisa. Murad kedua juga nggak bisa. Padahal Murad ini juga kuat sekali. Dia meniti jalan tapi nggak bisa. Dua-duanya ini adalah Sultan Utsmani. Bayezid Sultan keempat, Murad Sultan keenam. Dua-duanya nggak bisa. Siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Nanti kita lihat. Ini sedikit belajar geografi. Pelajaran para sultan. Pertama, bahasa. Kedua, semua sultan. Oh ya, ini kalau sultan di YouTube gitu kan ya. Ini sultan asli. Namanya Sakofatul Salatin. Sakofahnya para sultan. Itu adalah pertama bahasa, yang kedua sejarah, yang ketiga geografi, yang keempat ilmu-ilmu praktis. Ilmu-ilmu praktis itu ya kayak misalnya gimana cara buat katapult gitu kan ya, gimana. Nah, jadi itu ilmu-ilmu praktis. Nah, jadi ini belajar sejarah dan geografi termasuk sakofah kesultanan. Syarat menjadi sultan. Betul, syarat menjadi penguasa. Nah, ini ceritanya geografi. Ini namanya Selat Bosforus. Selat Bosforus ini Selat Dardanel. Kenapa kita penting mengetahui Selat Bosforus dan Selat Dardanel? Sampai akhir zaman juga kita wajib mengetahui. Kenapa? 2 selat ini memisahkan antara Eropa dan Asia. Jadi sebelah sononya itu adalah Eropa, sebelah sininya adalah Asia. Apa yang membedakan Selat Bosforus dan Selat Dardanel? Maka sebelah sini adalah Asia. Ya? Apa? Suez. Suez itu bukan di sini. Nah, tapi di benua satu lagi. Gitu kan. Nah, jadi ini kemudian Bosforus, ini kemudian Selat Dardanel. Nah, Bosforus ini adalah tempat penyeberangan kuno. Alexander Agung lewat sini, Darius lewat sini, Cyrus lewat sini. Lalu kemudian semuanya lewat sini. Untuk menyeberang dari Asia ke Eropa. Jadi batasnya ini Eropa, ini Asia. Satu-satunya kota sekarang yang terletak di Asia dan Eropa cuma Istanbul. Karena di sini ini 32 km dari atas ke bawah, atasnya Laut Hitam, bawahnya Laut Marmara. Di sini sudah Laut Mediterania yang tadi. Nah, sedangkan ini di antara 32 km yang paling sempit itu adalah 550 meter. Nah, ketika summer itu orang-orang Istanbul ngadain lomba berenang dari Asia ke Eropa. Dan kalau kita ke sana kita bisa kayak orang kaya, bolak-balik Asia Eropa sehari 8 kali lah. Jadi bisa bolak-balik Asia Eropa. Nah, ini adalah Asia dan Eropa. Nah, Istanbul dulunya namanya Konstantinopel. Sampai sekarang satu-satunya kota yang terletak di Asia dan Eropa adalah Istanbul. Nah, maka dulunya namanya Konstantinopel. Ini Konstantinopel. Kalau dideketin kira-kira kayak gini. Ini bentang alam Konstantinopel. Konstantinopel yang mana? Nih yang segitiga nih. Makanya saya bilang you'll never get lost in Istanbul. Kenapa? Cuma 7,5 kilometer. 7 km. Jalan kaki bisa. Kalau hotel, kalau kita pesan tour biasa, hotelnya di luar, dekat bandara. Tapi kalau saya selalu hotelnya dekat-dekat sini, biar bisa ke masjid pagi-pagi, subuh-subuh. Dan justru disitulah perjalanan luar biasa. Nanti kapan-kapan. Ini Konstantinopel, pertahanan sempurna. Kenapa? Sebelah timur laut, Selat Bosforus. Sebelah selatan laut Marmara.
Sebelah timur itu berbatasan dengan daratan 7,5 kilometer, semuanya tembok 3 lapis yang nggak pernah gagal melindungi kota selama 1123 tahun. Ini sistem defense terbaik di dunia. Kalau Great Wall gimana? Ya itu beda urusan. Tapi kalau ini adalah di dunia yang dikenal oleh manusia pada zaman itu. Maka ini nggak pernah jebol temboknya. Nanti saya lihat. Romawi yang buat. Betul. Orang-orang Bizantium lebih tepatnya, Romawi Timur. Orang-orang Yunani lebih tepatnya, bukan Latin. Nah, karena orang-orang Latin Yunani kan pinter-pinter. Kan Romawi kan, mohon maaf ya, mereka kan justru nggak melanjutkan pengetahuan orang Yunani. Yang melanjutkan adalah orang-orang Muslim yang mentranslate pengetahuan Yunani kepada bahasa Arab, gitu kan ya. Nah, yang menaklukkan ini namanya Muhammad II bin Murad atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Pernah di kamarnya Al ada. Nah, Ada? Di kamar Al pernah. Oh gitu ya, hidungnya udah mirip, tinggal dibengkokin dikit. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih ini aslinya orang Turki. Karena dia orang Turki, maka ini gambar digambar ketika umurnya sekitar 21 tahun. Boros juga dia. Nah, betul, boros karena jenggotnya panjang kayak orang Arab. Nah, dan orang Cina nggak punya. Gitu kan ya. Nah, Turki itu awalnya bukan di Turki sekarang. Turki itu adalah bangsa keturunan yang sama dengan keturunan Mongol. Jadi kalau saya boleh cerita dikit ya, ini cerita dikit nanti panjangnya nanti insya Allah. Nuh itu punya 3 anak yang selamat, Sem, Ham, Yafid. Sem itu menjadi ras Semit. Ras Semit itu contohnya Arab, bukan Israel, Yahudi, gitu kan ya. Itu adalah ras Semit. Ada ras Ham. Ham itu adalah Hamid. Ras Ham itu adalah orang-orang hitam yang rambutnya kayak kismis. Itu ras Hamid. Contoh Hammurabi itu Hamid. Contoh misalnya lagi orang-orang Afrika itu Hamid. Dan orang-orang sekarang yang hitam-hitam semua Hamid. Lalu ada lagi ras namanya Yafitik. Yafitik ini adalah dikisahkan sipit, lalu kemudian wajahnya kayak perisai karena pesek. Ini ras Yafitik. Ras Yafitik, jadi gini, kalau coba bayangin peta dunia itu bukan dibagi timur dan barat, tapi dibagi utara selatan. Utara, tengah, selatan. Sem dikasih wilayah tengah, Ham dikasih wilayah selatan, makanya yang bawa-bawa itu selalu hitam. Dan Yafid dikasih wilayah utara. Makanya dikisahkan oleh Rasulullah nanti Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang wajahnya kayak perisai, memakai sendal daripada bulu-bulu, dan pandai menunggang kuda. Karena ras utara itu adalah ras yang memperkenalkan penunggangan kuda. Dan nggak ada satupun ras utara yang nggak pandai menunggang kuda. Siapa? Viking. Normandik, jago menunggang kuda. Cina, jago menunggang kuda. Turki, yang Mongol itu sudah jelas-jelas bangsa penunggang kuda. Bahkan setelah dilihat lagi kemudian secara peradaban, National Geographic itu kemudian melihat ditemukan kemudian makam-makam mereka, termasuk makam-makam mereka makamin raja-raja mereka atau orang-orang di antara mereka dengan kuda-kudanya sekalian. Karena kuda itu adalah harta yang paling berharga bagi mereka. Makanya namanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum penunggang kuda yang seperti air bah nanti turunnya ya. Berarti dari utara ke selatan, turun ke bawah. Nah, jadi kuburnya dengan Bugatti-nya atau bukan. Kuda. Sekarang dikubur sama Bugatti, gitu kan, sama sertifikat. Nah, jadi Muhammad II bin Murad ini adalah orang Turki. Turki adalah salah satu sepupunya Mongol. Dan mereka terusir ketika Mongol. Yafid. Muhammad bin siapa? Muhammad Al-Fatih bin Murad. Muhammad II bin Murad. Nah, jadi Murad, ya? Murad kedua, Sultan ke-7. Oh, anaknya Murad kedua. Murad kedua. Karena Murad itu ada banyak. Yang pertama, Sultan yang pertama kan Osman Ghazi. Osman Ghazi punya bapak namanya Ertuğrul yang sinetronnya rame. Ertuğrul punya anak namanya Osman Ghazi, Sultan pertama. Osman Ghazi punya anak namanya Orhan Ghazi ini anak Sultan kedua. Yang ketiga namanya Murad I. Murad I punya anak namanya Bayazid Sultan keempat. Bayazid I punya anak namanya Mehmet I, Sultan kelima. Sultan kelima punya anak Sultan keenam Murad kedua punya anak namanya Al-Fatih. Nah, Sulaiman Al-Qanuni itu Sultan ke-10. Nah, Al-Fatih Sultan ke-7. Nah, Muhammad II bin Murad ini aslinya orang Turki. Karena dia orang Turki, dia sipit sebenarnya. Maka Osman Ghazi itu sipit. Tapi Orhan itu sudah nikah sama orang Eropa. Nikah sama orang Eropa, lalu kemudian ibunya dia orang Yunani. Makanya wajahnya campur. Itu mungkin Turki asli. Karena dia sebelum Mongol datang jauh dulu. Itu dia. Kalau Rumi itu asli Turki, berarti dia masih sipit. Oh ya? Bisa jadi. Kayak misalnya contoh kayak kayak Dul, Mongol. Kayak Dul misalnya. Dul orang mana? Orang Jawa, orang lihat nggak? Enggak. Enggak, sorry.
waktu Jalil Rumi itu Mongol belum datang. Mongol datang kan 1200-an. Ya. Nah, maka Jaldun Rumi kan Mongol datang ke Turki itu 1300-an ya, 1300-an. Waktu zaman Rumi dia belum ada. Mongol datang, Rumi baru menginisiasi Derwis untuk kemudian melawan melawan Mongol. Ya, jadi Sufi dulu itu adalah politik. Jadi kalau misalnya Sufi yang politik, dari dulu Sufi itu politik. Karena Sufi itu selalu berada di garis depan. Betul. Sufi itu selalu berada di garis depan dalam penjajahan. Karena mereka paling mengelola hati dan kemudian paling sensitif terhadap ketidakadilan. Itu Sufi. Jadi yang paling nggak bisa dilihat Sufi adalah ketidakadilan. Itu nggak bisa dilihat. Tapi pertamanya basisnya berdaulat. Betul. Bisa dijajah. Betul, nggak bisa dijajah. Hatinya kemudian free, dia kemudian baru bisa bela orang. Nah, Muhammad II bin Murad ini dari awal sudah ditugaskan oleh bapaknya. Bapaknya pengen untuk dia menjadi pembebas Konstantinopel. Maka apa tugas bapaknya yang pertama? Tugas bapaknya bapaknya bertugas persis seperti Mas Ahmad Dhani melakukan pada anak-anaknya. Milihin guru-guru yang terbaik. Milihin guru-guru yang terbaik. Hah? Jadi Al-Fatih punya bapak namanya Murad. Murad ini milihin kepada anaknya guru-guru yang terbaik. Dua di antaranya namanya Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aksyamsuddin. Syekh Ahmad Al-Qurani ini nasabnya langsung nyambung kepada Abu Bakar. Tugasnya ngajarin Quran. Dan ketika betul. Mungkin bisa jadi. Al-Fatih beda ya? Ini Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu gelarnya. Oh, maksudnya Abu Bakar? Ya, dari Bumi. Muhammad Berarti mungkin ada hubungannya. Karena nasab itu memang ngaruh. Nah, dia itu dipilihkan kenapa Syekh Ahmad Al-Qurani? Karena Syekh Ahmad Al-Qurani adalah ulama yang benar-benar ulama. Dia nggak mandang jabatan, dia nggak mandang uang dan segala macamnya. Muhammad Al-Fatih pertama kali ketemu dia ketika umur 6 tahun sampai 7 tahun gitu, 6 tahun lah kira-kira, ketemu dia petantang-petenteng. Karena kalau ulama ketemu dia cium tangan ke Muhammad Al-Fatih. Ulamanya cium tangan pada Muhammad Al-Fatih, anak sultan. Ya kan? Tapi Ahmad Al-Qurani nggak mau. Lalu kemudian ketika dia ngelihat sifat petantang-petenteng ini, dia bilang sama bapaknya, Murad, wahai Sultan, boleh nggak saya mengajari anak Anda sesuai dengan cara saya? Bapaknya bilang gini, bagusnya, silahkan, kamu itu sudah saya pilih menjadi guru daripada anak saya, apapun boleh. Ternyata ini adalah cara orang Utsmani mendidik anak. Ternyata saya dapat suratnya, Ertugrul itu bilang sama Osman, gurumu adalah Edebali. Dan karena gurumu adalah Edebali, kamu harus taat sama dia. Kalau kamu buat saya marah, saya paling sedih. Tapi kalau kamu bantah sama dia, kamu nggak saya anggap anak. Karena kalau kamu bantah dia, kamu tersesat selama-lamanya. Karena guru itu lebih penting, jadi bapak ideologis itu lebih penting daripada bapak biologis. Nah jadi, bapak biologis itu nggak lebih penting daripada bapak ideologis. Karena bapak ideologis yang menunjukkan dia jalannya kemana. Guru kita lah ibaratnya. Karena bapak kita dibanding guru kita, ternyata guru kita lebih harus dihormati. Iya, jadi itu kan yang terjadi. Sebenarnya juga doktrin tasawuf pun juga sama ini. Betul, sangat yakin sama mursyidnya. Iya. Betul. Nah, jadi ketika kemudian sudah dikatakan seperti itu, dia langsung kemudian ngambil kayu, gurunya ini ngambil kayu, terus dipanggil Muhammad sini. Setelah dipanggil, dipukul pakai kayu, kayunya patah. Muhammad Al-Fatih dipukul langsung down, setelah down langsung bisa dikendalikan, dalam 2 tahun ngafal Quran. Khatam, 2 tahun. Maka setelah dia gede, dia bilang gini, saya nggak tahu kenapa Aksyamsuddin itu sangat saya hormati. Kalau yang lain datang pada saya nyium tangan saya nyium tangannya Aksyamsuddin. Dan saya nggak ngerti kenapa, pokoknya kalau saya bawaan di depan dia tuh saya bawaan kecil banget. Dan kalau bukan karena pukulan itu, nggak akan ada Muhammad Al-Fatih yang sekarang. Jadi pukulan ulama itu relief. Asal ulama yang mukul. Kalau pukulan orang zaman sekarang ya nggak nanggung lah. Tapi kalau ulama yang mukul, ini barokah insya Allah. Barokah. Kenapa? Karena ada khidmat di situ. Nah, dan yang berikutnya adalah Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini hebatnya apa? Nah, ini yang harus dipelajari. Aksyamsuddin ini jenius polimat. Dia polimat dalam hal apa? Astronomi, ilmu langit, ilmu barang-barang langit. Yang kedua adalah botani, sekaligus herbal, sekaligus sejarah, sekaligus bahasa, sekaligus ilmu terapan murni. Maka dia ahli di situ. Yang paling penting itu belajar sejarah itu belajar timeline. Tahun berapa ini? Bentar, biarin. Hah? Oh, nggak boleh. Salah. Salah. 1400. Betul. 1400. Jadi belajar sejarah itu yang paling penting itu timeline. Jangan sampai lolos dari Timeline. lupa. Karena jahitnya di timeline. 1400 lebih. 1400 zaman ini di Indonesia tuh ada Majapahit. Betul. Dan ada hubungannya nanti. Lebih tepatnya ini sekitar 1438. Ini yang saya cerita 1438. Setelah perang salib.
pasti itu ini setelah perang salib. Betul. Sebelum 3G muncul, Gold Gospel Glory. Sebelum merkantilisme muncul, Ini akhir daripada Imperium Romawi. Nah, Romawi dan Mongol betul. Penjelasannya. Hancur di situ Mongolia ya. Ya runtuh, habis. Nah, yang kedua adalah Aksyamsuddin ini kemudian ngajarin banyak hal, terutama yang paling banyak diajarin Aksyamsuddin adalah sejarah. Cara untuk bisa mengajar anak itu paling mudah adalah dengan sejarah. Nanti besok kalau jadi ayah, cara paling mudah adalah sejarah. Contoh misalnya, masih kan nggak perang Khandaq tadi berapa meter paritnya? 8 meter. 8 kilometer. Lebarnya berapa? Dalamnya 3. Dalamnya 3, lebarnya 5. Kenapa orang banyak ingat? Karena cerita. Karena cerita itu ibarat sayur kalau kita makan. Dia lebih mudah dicerna dan dia lebih mudah masuk. Contoh, semua cerita itu biasa kita ingat. Tapi kalau teori kita nggak ingat. Makanya Al-Quran cerita semua. Nah, jadi cerita itu kemudian Aksyamsuddin tiap hari menceritakan kisah Rasulullah. Sampai kemudian sangat merasuk ke dalam jiwanya Muhammad Al-Fatih. Suatu hari dia kemudian ngeliatin Hagia Sophia dari jauh kemudian bilang, lihat apa itu? Al-Fatih bilang, Hagia Sophia. Apa itu? Tempat yang kita kuasai. Lalu kemudian Aksyamsuddin bilang, bapakmu sudah coba dan dia gagal. Kakekmu coba dan dia gagal. Semuanya coba dan dia gagal. Bahkan sampai Abu Ayyub Al-Ansari mencoba dan dia gagal. Dan saya pikir kalau kamu punya anak, dia juga nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Gurunya bilang begini, tahu nggak? Dalam setiap sholat saya minta sama Allah dan saya minta ditunjukkan siapa yang akan menjadi pemimpin terbaik yang memimpin pasukan yang terbaik. Dalam setiap malam saya doa dan saya yakin banget bahwa pemimpin yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel, yang akan merebut Hagia Sophia, lalu kemudian yang akan menjadi seorang pemimpin terbaik yang memimpin pasukan yang terbaik ada di depan mata saya. Kamu orangnya yang dijanjikan oleh Rasulullah. Itu anak langsung wah, gue penakluk Konstantinopel. Maka anak ini yakin betul dari umur, kenapa? Belum. 8 tahun. Betul, mentalnya dibentuk. Pokoknya kamu penakluk Konstantinopel. Langsung anak ini jadi istimewa. Coba lihat nih. Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Karena pandangannya bukan cuma masalah gadget, bukan cuma masalah cewek, tapi dia melihatnya Konstantinopel. Maka 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Kenapa? Karena dia harus memimpin pasukan internasional. Dia diyakinkan menaklukkan umur berapa, Pak? 8 tahunan. 8 tahun. Ya, setelah hafal Quran. Maka ada tiga triangle daripada pendidikan. Satu adalah Al-Quran, 2 adalah sejarah, yang ketiga adalah ulama. 3 ini kalau sudah gabung selesai. Nah, jadi pendidikan di sini sekarang gimana? Hancur. Nah, menjadi masalah. Kenapa pendidikan zaman sekarang menjadi masalah? Karena sejarahnya dari awal masalah. Contoh, apa yang kita diceritakan? Cerita kita adalah tentang bagaimana seorang laki-laki ngintip cewek mandi. Ngintip cewek mandi, lalu kemudian ceweknya ternyata bidadari. Lalu kemudian dia maling kemudian selendangnya, bidadari nggak bisa terbang ke langit. Lalu setelah itu dia kemudian hidup dengan bidadari. Berarti apa pelajaran moralnya? Maling hidup sama bidadari, wajar. Apalagi ceritanya, kancil mencuri timun. Makanya di Indonesia petani susah, lalu kemudian koruptor bisa dapat surat rekomendasi. Nah, jadi kira gitu. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Rekomendasi surat lunas. Itu dia, ya Allah. Dan diangkat jadi jadi ini kemudian kenapa? Karena ceritanya salah. Kita selalu mengagung-agungkan kancil karena dia mencuri, dia bisa memperdaya kemudian petani dan kisahnya banyak. Kancil memperdaya buaya, kancil bohongin siapa dan itu semua kisah-kisah. Apalagi kisah-kisahnya? Ya banyak lah. Selama mencuri tidak ketahuan dan luput hukum hebat. Betul, jenius. Nah, ini kemudian permasalahan. Nah, ini nggak terjadi pada masa Muhammad Al-Fatih. Yang dia dapat adalah segala sesuatu yang heroik. Maka kemudian pikirnya heroik dan kemudian tindakan heroik. Maka dia menguasai 8 bahasa dan menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Dan yang lebih hebat adalah, lihat orang-orang yang punya visi besar itu tidak akan pernah berlaku biasa. Jadi bagi mereka biasa itu sudah bukan merupakan choice. Kenapa biasa bukan merupakan choice? Karena tujuan mereka sesuatu yang bukan biasa. Jadi kalau misalnya ngomong yang biasa sama orang-orang yang punya pikiran besar, itu dia nggak akan reken. Ahmad Dhani itu nggak biasa. Iya, karena pikirannya besar, gitu kan ya. Perutnya juga besar. Pokoknya tidak ordinary gitu. Iya, betul. Karena nggak ordinary. Is boring. Betul, ordinary is boring karena tujuannya lebih besar. Makanya yang dicari adalah sesuatu yang nggak biasa. Maka dia semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan salat rawatib dan salat tahajud. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu minta pada Allah. Sebelum kita minta pada Allah, kita ibadah dulu. Salahnya orang Indonesia sistem nazar. Saya kalau jadian sama dia nih ya Allah, saya akan sedekah 50 juta. Kalau jadian sama dia nih ya Allah. Terus apalagi kalau saya keterima kerja nih ya Allah, saya akan melakukan gini-gini. Pertanyaannya kalau Allah nggak mau ngasih terus kenapa? Allah nggak kurang kan kenapa kamu harus ngancam Allah?
Ya Allah, kalau saya nggak dikasih ini, saya nggak mau gini. Kamu siapa? Jadi what you're saying, jadi kayak gitu seperti trading. Betul. Jadi You cannot trade with Allah. betul. Because he doesn't need anything. Betul. Kamu yang harus betul, kamu yang diarahkan. Who are you with Betul. that 50 triliun which is nothing? Betul. Makanya ketika ada orang bilang, "Kenapa harus saya yang dapat masalah?" Ya Allah nanya, "Kenapa enggak? Why not?" Nah, why me? Why not? Gitu kan ya. Nah, karena inilah kemudian yang kemudian membuat dia jadi istimewa karena dia punya pandangan yang besar. Dia tidak pernah meninggal salat dan salat tahajud. Nah, ngomong-ngomong dia jadi sultan ketika berumur 12 tahun. Sampai sekarang saya lagi meneliti kenapa bapaknya relinquish dari sultan, ngasih ke anaknya dan lalu kemudian berbicara bahwa ya seolah-olah gini, saya mau untuk uzlah dulu. Saya mau mempelajari agama dulu biar anak saya mimpin padahal masih 12 tahun. Dan yang saya dapat ternyata dia bukan uzlah, tapi dia mengamankan seluruh yang akan dikuasai oleh anak-anaknya, termasuk pasukan, termasuk penguasa, termasuk segala macam, bikin grand plan dan segala macam, sampai anaknya ini kemudian bisa nanti untuk menikmati. Tapi 12 tahun pas dia jadi sultan pertama kali ditanya, program kerja kita apa? Anak 12 tahun langsung bilang gini, program kerja saya yang pertama adalah menaklukkan Konstantinopel. Langsung pasukan langsung protes gitu kan ya, para menteri langsung protes, dia diturunkan 2 tahun kemudian. Jadi 12 tahun dia udah ngerti GBH ya. Betul, tapi salah karena nggak punya pengalaman. Dia turun kemudian pada tahun 446, kemudian sultan yang pertama naik lagi, kemudian nanti setelah itu dia akan naik lagi ketika umur 19 tahun. Jadi dia akan matang ketika umur 19 tahun. Jadi bukan matang kayak orang zaman sekarang. Lulus itu aja masih takut nikah. Jadi kira-kira gitu kan. Nah, lalu gitu kita lihat. Nah, dia bentuk pasukan yang terbaik. Ini sebenarnya dari bapaknya. Bapaknya bikin salah satu grand plan namanya Royal Janissaries atau dalam bahasa Arab Inkisaria. Yeni Seri dalam bahasa Turki. Yeni artinya baru, new, Seri artinya troops. Pada faktanya Yeni Seri adalah pasukan-pasukan mualaf. Pasukan-pasukan mualaf yang terbaik yang dikumpulin dari seluruh negeri yang saya bilang tadi, yang paling tinggi IQ-nya itu jadi tentara. Maka dalam tahun yang sama ketika Yenisei ini dibentuk, orang-orang Prancis bilang, "Kenapa kita selalu kalah daripada pasukan muslim?" Mereka tulis begini, "Wajar, kami melihat pasukan muslim itu ketika mereka pergi ke pertempuran itu kayak mereka pergi ke kondangan." Kata mereka. Dan pasukan muslim yang jumlahnya 100.000 itu lebih mudah diperintah daripada kami yang 1.000. Kami diperintah 1.000, kami nyumpah, kami kemudian ngomong, kami ngeluh. Mereka diperintah 100.000 langsung jalan. Maka mereka bilang, wajar ini pasukan menguasai dunia. Karena mereka sangat taat pada pemimpin mereka dan sangat kuat sekali. Ini pasukan Yenisei. Jadi dibuat pasukan terpadu dari kecil, 7.000 pasukan elit dibuat untuk khusus Konstantinopel. Lalu apalagi? Dilatih dengan strategi, fisik, akademis, fikih, dan kerjaannya itu cuma belajar, lalu kemudian latihan, lalu kemudian sholat. Jadi kira-kira gitu. Karena Muhammad Al-Fatih tahu pasukannya harus pasukan terbaik. Berarti harus paling dekat dengan Allah. Maka dia Jadi ini professional soldier. profesional. Kalau sekarang kayak yang Elite. Blackwater, Betul. segala macam. Best of the best. Ya, bayarannya gede Betul. dong. Sangat gede sekali. Sangat gede sekali. Dan termasuk kenapa mereka bisa protes sama Muhammad Al-Fatih karena mereka minta raise. Nah, source of income-nya untuk finance ini semua dari mana? Islam punya 12 jenis sumber pemasukan negara. Luar biasa sekali. Belum ada oil. Betul, belum ada oil. What is seven sedikit aja. Yang paling besar Ghanimah. Pampasan perang. Ghanimah itu besar sekali. Pampasan perang itu besar sekali. Jadi spoil of war. Nah, jadi itu adalah ada hukumnya nanti di dalam Islam. Nah, Carry on. oke, kalau gitu kita lihat apalagi kemudian. Nah, selain kemudian paham tentang pasukan, dia juga paham geopolitik karena dia sangat ahli sekali dalam bidang geopolitik. Ini Selat Bosphorus yang saya bilang, ini namanya tempat penyeberangan kuno. Darius, Cyrus, Alexander Agung, semua lewat sini semua. Nah, maka dia kemudian mengetahui buyutnya dulu punya benteng namanya Anadolu Hisar. Ini di sini Konstantinopel dan dia bilang begini, kalau kita nggak mengendalikan ini, maka kita nggak dapat ini. Kenapa dari dulu kita gagal? Karena ini kita nggak kendalikan. Maka bala bantuan, bala tentara semua dari sini. Ini harus kita kendalikan biar ini bisa jatuh. Gimana caranya? Dia bilang, gue pengen bangun benteng di sini. Bentengnya sudah ada punya buyutnya di sini, dia pengen bangun di sini. Di sini nama Anadolu Hisar. Anadolu dari kata-kata Anatolia. Anatolia Asia Jadi Kecil. sebetulnya ini strategi embargo lah ya. Betul. Diputus dulu. Ya diputus dulu dia punya supply, ribut, segala macam. Betul. Hilang. Betul. Namanya Anatolia. Anatolia Asia Kecil. Anatolia dalam bahasa Turki Anadolu. Anadolu Hisar. Hisari bahasa dari bahasa Arab. Hisun artinya kemudian benteng. Hisari.
Hisaria artinya benteng, benteng Asia, benteng Eropa. Ketika rencana mau dibuat, langsung Kaisar protes. Kaisar bilang gini, kamu tahu nggak, dulu dia bentuk Anadolu Hisari, buyutmu itu pada tahun 1300, bentuk Anadolu Hisari, minta izin pada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sekarang kamu bikin benteng, nggak pakai izin pula. Maka Al-Fatih tulis surat balasan. Saya kasih tahu kamu, Konstantinopel adalah segitiga yang kamu lindungi dengan benteng-bentengmu. Selain itu bukan wilayah siapapun dan aku boleh membuat benteng dimanapun aku suka. Kalau engkau mention tentang sultan-sultan sebelum aku, saya kasih tahu sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka realisasikan akan saya realisasikan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Orang yang datang ke sini lagi tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam. Setelah diancam kemudian nggak jadi, setelah nggak jadi semua, akhirnya dibuat. Ini blueprintnya. Sekitar pemikirannya kayak American military base sekarang. Betul. Gitu ya. Betul. Mau bikin di mana aja nggak usah izin lah. Betul. 19 tahun. Punya nuklir. Keren itu pemikirannya. Betul. 19 tahun. Iya, 19 tahun. Nah, ini Anadolu Hisar. Ini adalah Rumeli Hisar. Ini kapal-kapal yang lewat. Dan ini adalah Bosforus itu adalah nadi utama dunia pada saat itu. Bosforus. Nah, maka kemudian Al-Fatih buat ini aslinya ini Anadolu Hisar. Sayangnya sampai sekarang masih tutup Anadolu Hisar. Ini tempatnya dibuat oleh Bayezid, tingginya 25 meter sekitar tahun 1393 1394. Ini mobil kalau dibandingkan dengan bentengnya. Lumayan gede. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. 4 bulan ngerjainnya. Selesai dalam waktu 4 bulan. Horor banget. Itu semen dari mana tuh? Itu dia. Saya tuh ketika ke sana, saya tuh geleng-geleng betul. Oh, pakai semen ya? Pakai semen. Jadi saya tuh geleng-geleng. Iya, bisa jadi. Buat sebelum ada memikirkan. Yang dalam satu malam gitu ya. Ini caranya adalah diserahkan 3 menara besar. Ini diserahkan pada Halil Pasha, salah satu penasihatnya. Ini diserahkan pada Zaganos Pasha. Ini diserahkan pada Saruja Pasha. Dan mereka semua kalau kalian kemudian duluan bangun, kalian dapat rewards. Kalau Pasha artinya jenderal. It means jenderal Pasha. Nah, lalu kemudian ketika mereka bangun ini, lebih bagus lagi apa? Dari atas sampai ke bawah, dilihat dari atas ini membentuk lafaz Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. Dan di tengahnya ada, di sini tengahnya. Ya? Belum. Ya, dan ini bukit-bukitnya, pokoknya kalau ke sini saya nanti ajak naik ke atas itu. Naik, dan itu capek banget. Dan kita nggak bisa bayangin orang zaman dulu bangun benteng kayak itu kayak gimana. Selesai 4 bulan. Insya Allah. Namanya dalam bahasa Turki ketika sudah jadi, orang-orang menjuluki namanya Boğaz Kesen. Boğaz artinya Bosforus atau kerongkongan, Kesen artinya pemotong tenggorokan. Dan orang-orang Eropa ketika melihat ini, langsung melihat ini kayak monster. Kenapa? Karena tiba-tiba sudah potong jalurnya dalam waktu kemudian sekitar 4 bulan. Nah, ini orang yang serius itu ciri-ciri adalah kerjanya cepat. Nah, tapi masih ada halangan. Apa halangannya? Ini tembok Konstantinopel. Sebuah tembok yang paling kuat di dunia pada zamannya. Dibuat pada tahun 300, tapi nggak pernah jebol selama 1123 tahun. Jebolnya cuma sekali, 1204. Jadi itu Kementerian PU-nya beres tuh di sana. betul. Semua kementerian PU-nya masuk surga kalau di sini. Nah, jadi saking kerennya itu nggak pernah jebol kecuali 1204 ketika orang-orang Katolik ketika perang salib keempat mau berhenti di Konstantinopel untuk resupply, tiba-tiba mereka menjarah kota. Dan di saat itulah 1204 Hagia Sophia jadi kandang kuda dan kandang babi. Jadi kalau ada orang-orang, mohon maaf banget, ketika orang-orang ada yang sekarang protes, orang Katolik protes, itu Hagia Sophia gereja. Kalian nggak tahu dulu kalian ngapain di situ. Kalian dulu jadiin itu kandang kuda dan kandang babi, kita jadiin masjid. Gitu maksudnya. Jadi itu lebih memuliakan, jadi kira-kira itu. Tapi ya kalau orang nggak paham sejarah ya nggak apa-apa lah. 1204 kemudian ini runtuh, tapi bukan runtuh, tapi di bypass sama orang-orang Kristen. Nah, intinya ini dibuat pada tahun 300. Kenapa nggak bisa runtuh? Karena tingginya 18 meter pada zamannya. Ingat, ini timelinenya dibuat pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ini kalau kita ngeliat tuh kayak gedung 6 lantai. Bisa kebayang nggak gedung 6 lantai? Ya kayak rumahnya Ahmad Dhani juga kan? Nah, ini baru 4 lantai ya? Enggak. 5 lantai? Oh, tinggi banget ya. Oh, pokoknya tinggi banget lah. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak gini nih. Nah, ini artisnya kecil banget. Intermezzo sebentar supaya Aldo tahu. Konstantinopel itu kenapa namanya Konstantinopel? Tahu nggak? Iya, tadi udah saya obrolin. Namanya nama orang. Nama orang. Karena Keanu Reeves pakai nama itu. Oh iya benar, itu benar. Ya, itu dari komik. Kenapa kota ini sangat penting? Ya. Di kota ini
itu pertama kali Kristen dideklarasikan sebagai agama. Iya, agama negara. Di kota ini pertama kali umat Kristiani mengakui Yesus as the God sebagai Iya. di kota ini. One of three God. Nah, makanya penting banget kota ini. Itu tahun 300 Masehi loh. 325, Konsili Nisea. Nisea sekarang ada kotanya jadi namanya Iznik. Jadi ini kota ini penting banget. Ini termasuk kotanya orang Nasrani. Makanya ketika Erdogan dibilang bahwa kok kamu ubah Hagia Sophia menjadi Mesir, Erdogan bilang tidak ada satupun negara yang lebih banyak gereja kecuali Turki. Karena memang dulu berkembangnya di sini. Makanya waktu di YouTube-nya saya kan bilang rezim yang paling anti sama Jesus Christ itu rezim Romawi. Betul, Termasuk rezim Romawi sendirilah yang menyebarkannya. betul. Setelah dimodif. Nah, karena apa? Karena rajanya, Raja Konstantin itu beragama Nasrani. Ya, Jadi rakyatnya jadi Nasrani semua akhirnya. Iya. Itulah pentingnya kekuasaan. wih. Langsung masuk ke bukunya Al-Ghazali. Kan masalah ayatnya kita ngomongnya off the record. Betul, betul. 325 Masehi. 325 Masehi. Itu namanya Konsili Nisea. Konsili Nisea. Karena di kota Nisea, sekarang jadi Iznik namanya, kota Iznik. Kota Iznik terkenal dengan keramik-keramik yang bagus-bagus. Jadi dari mangkatnya Yesus ke surga sampai 325 itu Yesus nggak pernah diakui sebagai Tuhan. Betul. Setelah ada acara Konsili Nisea itu baru Yesus dianggap Tuhan. Dan itu setelah debat. Karena ada dua kelompok. Kalau bahasa kita Konsili Nisea itu muktamar. Ya. Muktamar. Kalau bahasa kita. Munaslup. Munaslup. Luar biasa. Nah, jadi ketika itu mereka debat. Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga. Nah, setelah itu diputuskan yang bilang Tuhan satu akhirnya kemudian mereka diasingkan. Jadi itu ceritanya itu intermezzo. Jadi 300-an nih buat ini. Penting banget. Konstantinopel namanya. Dari kata Konstantin nama orang, Kaisar Konstantin, dan polis artinya polis area kota. Konstantinopolis.